Halo, Om Swastiastu. Hari ini kita akan melanjutkan aktivitas kita. Mana hari ini materinya adalah tentang kitab Suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, sebelum kita akan mempelajari materi ini lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama untuk berdoa pada Adi Sang Hyang Widiwasa agar apa yang kalian pelajari, apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Mari cakupkan kedua tangan. Doa saya pimpin. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Mantram Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Sidyarambam Karishami Sidir Bawantu Me Sadam. Shanti Shanti Shanti. Terima kasih Stungkare. Mari kita lanjutkan. Ya, seperti apa yang sudah tampak di layar kalian. Apa saja agenda pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang menjalankan kitab suci Weda sebagai sumber hidup, ya, sebagai sumber hukum Hindu. Kemudian disiplin melaksanakan kitab suci Weda sebagai pedoman dalam tindakan, memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu, dan terakhir menyajikan contoh kitab suci. Ya, ini tentunya ya kitab suci yang sering kita gunakan, entah itu untuk melantunkan mantra, ya, doa-doa sehari-hari sebagai bentuk dari penerapan kitab suci Weda dalam kehidupan kita. Nah, di Indonesia, ya, di Indonesia itu setiap warga negaranya wajib memiliki satu kepercayaan atau agama, ya. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 itu dijelaskan di dalam pasal 29. Setiap agama yang sah di Indonesia itu memiliki kitab suci, ya, sebagai dasar acuan, bahkan juga menjadi dasar hukum, ya, tentang perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan tidak, gitu ya, yang layak untuk dilakukan dan tidak layak untuk dilakukan. Ya, agama Hindu, ya, kitab sucinya Weda, ya. Tempat sucinya adalah pura, simbolnya atau lambangnya adalah swastikarana, ya. Aksara sucinya adalah Om. Oke. Weda itu berasal dari kata wid yang artinya pengetahuan, mengetahui. Sehingga Weda dipahami sebagai bentuk pengetahuan suci, ya, di mana isinya adalah tentang kebenaran hidup, ya, tentang pengetahuan upacara keagamaan, ya, tentang pengetahuan saat lahir, ya, pengetahuan bagaimana menjalankan hidup yang benar, dan juga pengetahuan tentang kematian, ya. Itulah yang dimuat oleh ajaran suci Weda atau kitab suci Weda sebagai sumber ajaran agama Hindu. Disiplin melaksanakan kitab suci Weda sebagai pedoman atau tindakan. Oke. Maharsi Manu, ya, merupakan seorang manusia, ya, yang memiliki kemampuan
spiritual yang sangat tinggi sehingga beliau bisa memiliki pengetahuan, bahkan dapat membagi dua kelompok besar dari kitab suci Weda. Pertama Weda Sruti dan kedua Weda Smrti ya. Sruti merupakan kelompok buku yang isinya memuat tentang wahyu ya. Wahyu itu adalah pencerahan ya. Pencerahan itu adalah bisikan dari alam kepada maharsi, kepada orang-orang suci ya. Lalu dituliskan. Dituliskan inilah disebut dengan ketika Weda itu dituliskan, apa yang didengar oleh maharsi itu dituliskan, inilah proses ini disebut dengan Smrti. Smrti itu apa? Kelompok Weda yang sifat dan isinya memuat tentang penjelasan dari Sruti. Oke. Kemudian memahami kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Catur Weda ya, dan disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 pasal 1 menjelaskan tentang Catur Weda. Catur Weda itu ada Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva Weda. Nah, ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Rig Weda itu ditulis oleh siapa? Maharsi Pulaha ditulis. Kemudian Sama Weda ditulis oleh Maharsi Jaimini. Yajur Weda ditulis oleh Maharsi Waisampayana, Atharva Weda ditulis oleh Maharsi Sumantu. Lalu bagaimana dengan isinya? Isi kitab Weda Sruti dan Weda Smrti menurut Bhagawan Manu itu terdiri dari 3 bagian utama. Ada bagian mantra, bagian Brahmana, dan bagian Aranyaka. Bagian mantra itu yang tadi ya, Catur Weda. Rig Weda isinya tentang pemujaan ya, mantra-mantra pemujaan. Sama Weda tentang lagu pujian juga sama ya. Yajur Weda tentang pelaksanaan upacara keagamaan. Atharva Weda tentang pengobatan ya. Nah, bagian dari yang kedua adalah bagian Brahmana. Bagian kitab Brahmana ini disebut berisi tentang himpunan atau doa untuk keperluan niatnya. Jadi sama dengan Yajur Weda ya, Brahmana, tapi khusus ya. Kalau di mantra tadi kan ada 4 macam. Oke, yang bagian yang ketiga, bagian Aranyaka. Aranyaka Kanda ini atau disebut juga dengan Upanishad ya. Upanishad berisi tentang pengetahuan bagaimana manusia itu dapat memuja keberadaan Tuhan ya, menghargai bagaimana proses penciptaan sehingga kita sebagai manusia bisa bersyukur ya, kita bisa menghargai satu sama lain ya, itu tujuannya. Oke, berikutnya terkait dengan Weda Smrti ya. Kalau Weda Smrti itu ada 3 juga. Ada Wedangga, Upaweda, dan Nibanda. Wedangga itu berisi tentang petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Sedangkan Upaweda, buku-buku yang menunjang pemahaman Weda. Yang ketiga, Nibanda, memuat aturan yang mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan. Ada yang namanya tuntunan dalam menggunakan mantra. Oke. Yang termasuk kitab Vedanga ada ilmu bunyi ya, tentang arti kata, ilmu tentang irama Weda, ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang upacara ayatnya. Yang termasuk kitab Upaweda ada ilmu pengobatan, ilmu perang, ya, ilmu untuk melakukan kitab suci, kemudian tentang pertanian, ya, tentang kisah Ramayana dan Mahabharata, serta filosofi tentang para dewa.
Yang termasuk Nibanda itu ada Sarasa Muscaya, Purwamimamsa, Basya, Drastika, Tantra, Wahya, Utara Mimamsa, Wangsa, dan Puja Mantra. Nah, mengamati contoh kitab suci ini adalah contoh dari kitab suci yang disebut dengan Saturweda ya. Rigveda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharvaveda. Ini juga ada Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, dan anak-anak bisa menemukan contohnya di rumah ya. Bisa bertanya kepada orang tua apa saja kitab suci Weda yang kalian punya di rumah. Bisa juga melihat dari internet ya, mencari apa saja sih kitab-kitab suci Weda ya yang dimiliki oleh umat Hindu. Oke. Ada satu sloka ya dari Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menjelaskan bahwa Weda Kila Dharma Mulam Semerti Sila Cetat Widam Acara Iwa Sadu Amat Sadu Namat Atmanastuti Rewaca. Terjemahannya, seluruh Weda merupakan sumber utama dan pada Dharma atau agama, kemudian barulah semerti di samping sila, kebiasaan-kebiasaan yang baik, orang-orang yang menghayati Weda, dan kemudian acara, tradisi-tradisi, dan orang-orang suci, serta akhirnya Atmanastuti, rasa puas diri sendiri. Sumber hukum menurut kitab Manu Smerti ada 5. Sruti, Smerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Resi penerima wahyu berjumlah 7 orang atau disebut dengan Satarsi. Pertama, Maharishi Grisamada, Maharishi Wiswamitra, Maharishi Wamadewa, Maharishi Atri, Bharadwaja, Wasista, dan Maharishi Kanwa. Lalu apa manfaat dan fungsi kitab suci Weda? Sebagai sumber hukum agama Hindu ya, kemudian menjadi bacaan utama bagi umat Hindu ya. Di sini juga kalian bisa mengerti ternyata di dalam kitab suci Weda itu tidak hanya membahas tentang antara pemujaan terhadap Tuhan, tetapi banyak sekali ya. Ada tentang kisah-kisah, cerita-cerita, tentang ilmu perbintangan, ya, ilmu seni, seni bela diri, perang, segala macam. Ya. Sumber hukum Hindu yang kita sudah bahas tadi, ya, memiliki manfaat untuk mengatur dan menuntut umat Hindu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Dengan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Weda dan Dharma. Weda itu adalah kitab suci agama Hindu dan Dharma itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, maka kehidupan ini akan menjadi aman dan damai. Terima kasih. Ya, itulah tadi kita berkaitan dengan kitab suci Weda sebagai sumber hukum Hindu. Ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Ya, silahkan kerjakan aktivitas-aktivitas yang belum kalian selesaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Mari sama-sama kita akhiri aktivitas pada kali ini dengan mengucapkan Paramasanti. Paramasanti, mulai. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, sampai jumpa pada aktivitas berikutnya. Bye-bye.